S53 kedatangan Kania. Selama 2 hari penuh, media digegerkan dengan berita tentang pengungkapan Revan yang sudah menikah dengan wanita cantik yang bernama Sahila. Itu pun mencapai seluruh dunia, bahkan menjadi trending topik minggu ini. Tak lepas dari sorotan mata, semua mengucapkan betapa beruntungnya wanita itu, karena mereka tak tahu awal cerita yang sangat menyedihkan yang dialami Sahila. Begitupun dengan Kania yang saat ini meluapkan amarahnya dengan benda-benda berharga miliknya. "Segampang itu kamu melupakanku, Van," katanya, "dulu kamu sangat mencintaiku, sampai kamu mengejarku ke sini, tapi apa, sekarang kamu benar-benar sudah menikah dengan wanita lain setelah bercerai denganku, bahkan sedikit pun kamu tak memperjuangkan cintamu." Kania mengepek semua bajunya dan keluar dari apartemennya. Kania pergi ke apartemen Bram dan melemparkan sebuah amplop coklat. "Lihat isinya, dan mulai sekarang aku bebas," ucap Kania seketika, sedangkan Bram hanya menyunggingkan senyumnya. "Kamu yakin dengan keputusanmu ini? Aku tahu alasanmu. Pasti kamu lihat Revan sudah menikahkan, dan apa kamu mau menghancurkan pernikahan mereka?" kata Bram sambil memutari Kania. "Aku yakin kalau Revan masih mencintaiku, meskipun dia menikah dengan wanita lain, dan aku yakin dia akan menerimaku, meskipun aku sudah berbuat salah padanya," ucap Kania yakin. Sedangkan Bram malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan Kania. Kania, kamu pikir Revan itu laki-laki yang bodoh, yang bisa kamu perdaya seperti dulu, dan mau mengeluarkan uang banyak demi kamu, wanita yang dicintainya. Aku berani taruhan, kalau sampai Revan bertekuk lutut di depanmu, aku rela menjadi budakmu seumur hidupku, itulah janjiku." Bram sedikit mengejek melihat kepercayaan diri Kania. "Kita lihat saja nanti, dan aku akan kembali sekarang," ucapnya dan bergegas keluar dari apartemen Bram. "Laki-laki sialan, beraninya kamu menghinaku, aku pastikan Revan akan jatuh ke pelukanku lagi, dan aku akan melihatmu tak bisa menertawakanku lagi." Butuh waktu beberapa jam untuk sampai ke negara sendiri, dan itu dijalani Kania hanya dengan wajah yang gelisah. Kania memikirkan cara bagaimana menghadapi Revan yang dulu pernah dikhianatinya. Setelah sampai bandara internasional, Kania langsung saja pulang ke rumah yang sudah setahun lebih tak ditempatinya itu. Kania melihat wajahnya dari pantulan cermin. "Aku yakin, Van, kamu pasti akan tergila-gila padaku lagi. Van, aku tahu kamu menikahi wanita itu pasti terpaksa, dan soal ungkapan itu, pasti itu cuma kedok kamu, supaya nama kamu tidak jelek di kalangan umum." Karena pikirannya terus saja melayang, memikirkan Revan, saking tak sabarnya, akhirnya Kania keluar dari rumahnya dan tujuannya kali ini adalah datang ke kantor Revan. Kania melajukan mobilnya dan menuju kantor Revan. Setelah beberapa menit, mobil Kania sudah terparkir tepat di depan bangunan yang menjulang tinggi itu. Kania turun dan memakai kacamata hitamnya, namun satpam maupun yang lain masih mengenal siapa wanita cantik yang turun dari mobil itu. "Maaf Nona, Anda mau kemana?" ucap salah satu satpam sambil menghadang Kania. "Berani kamu menghalangiku? Apa kamu nggak tahu siapa aku?" ucap Kania marah. "Tahu Nona, makanya saya melarang Nona untuk masuk," ucapnya. Kedatangan Kania pun langsung menggegerkan satu kantor, tak terutama Revan. "Mike ke ruanganku sekarang." Revan menghubungi Mike memakai telepon. Tak lama batang hidung Mike sudah muncul di depannya. Mike melihat Revan dengan raut wajah yang gelisah. "Kenapa? Apa yang membuat bos resah?" tanya Mike. "Kania ada di luar. Baru saja aku mendapat telepon dari staf, dan mereka sudah melarang Kania untuk masuk," ucapnya pada Mike. Mike pun mencari ide bagaimana menghadapi wanita ular itu. "Lebih baik suruh saja dia masuk, dan bos jelaskan semuanya,"
supaya dia tidak berani datang lagi dan mengganggu bos dan nona, ucap Mike serius. Dengan cepat Revan menanggapi ucapan sekretarisnya itu. Temani aku di sini, aku nggak mau kalau sampai istriku salah paham, kalau dia sampai dengar berita ini. Mike mengangguk. Benar saja, tak lama ada yang mengetuk pintu, dan itu salah satu karyawan yang mengantar Kania. Dengan gontainya Kania berjalan menghampiri Revan, namun ada Mike yang sudah menjadi benteng di depan Revan, jadi Kania hanya bisa mematung di depan Mike. Mau ngapain kamu ke sini? Apa uang kamu sudah habis, dan kamu butuh uang lagi, ucap Revan seketika. Aku tahu aku salah. Aku ke sini mau minta maaf atas semua kesalahanku, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Kania memohon. Apa kamu tidak tahu malu? Sampai kamu memohon seperti ini, apa manajer kamu itu sudah bosan denganmu, sehingga kamu mencariku, kata Revan kembali. Mike hanya menjadi patung penghalang bagi keduanya, bahkan Mike tak mengucapkan satu patah kata pun. Van, jangan naif, kamu jangan membohongi diri kamu sendiri, bilang saja kalau kamu masih mencintaiku, dan aku juga masih sangat mencintaimu. Waktu itu aku khilaf, dan sekarang aku sudah tobat, aku tidak akan mengulanginya lagi. Dengar kataku baik-baik, aku tidak peduli kamu mau tobat, ataupun saat itu kamu khilaf, tapi yang pasti kamu jangan pernah ganggu hidupku, atau aku akan berbuat sesuatu yang membuat kamu menyesal. Jangan berani-berani kamu mendekatiku, kamu tahu kan bagaimana diriku. Sekali aku membenci seseorang, aku pastikan dia tak berani menampakkan batang hidungnya di depanku. Meskipun kamu wanita, aku tidak akan segan-segan untuk membuatmu sengsara. Revan semakin geram melihat Kania yang masih ngotot mendekatinya. Ceklek, tiba-tiba saja pintu terbuka. Revan terkejut melihat siapa yang datang. Dengan cepat Revan berjalan menghampiri wanita cantik yang sekarang sepenuhnya mengisi ruang hatinya itu. Sayang kamu kesini, kenapa nggak bilang dulu, ucapnya khawatir dengan kejadian di ruangannya. Namun Sahila bingung, sesekali melirik wanita cantik yang tak lain adalah Kania. Ada tamu rupanya, kenapa nggak disuruh duduk, ucap Sahila sambil mendekati Kania. Mbak Kania kan, kenalin aku Sahila, ucap Sahila sambil mengulurkan tangannya, namun Kania tak menanggapinya sama sekali. Jadi wanita ini yang membuatmu melupakanku Van, ucap Kania sambil mengejek. Revan berbalik dengan wajah yang penuh dengan amarah, namun dengan cepat Sahila menggeleng di depannya. Maaf Mbak Kania, maksud kamu apa ya? Aku sadar, kamu lebih cantik dariku. Tapi jangan pernah bilang seperti itu, kita sama-sama wanita. Apalagi Mbak adalah orang terhormat, tidak sepantasnya Mbak mengejek orang lain, dan aku tegaskan sekali lagi Mas Revan sudah beristri, jadi carilah pria yang bebas, bukan yang berpasangan. Apa Mbak Kania sudah tidak laku sampai mau dengan laki-laki beristri? Apalagi Mas Revan itu mantan Mbak Kania. Masih banyak laki-laki di luaran sana, tapi kenapa harus Mas Revan lagi yang Mbak mau? Ucapan Sahila terlihat serius, namun cara Sahila mengucapkannya tetap dengan lembut. Tanpa sadar ucapan Sahila itu membuat Revan terenyuh. Revan tak menyangka istrinya yang lembek akan seberani itu, apalagi wanita yang dihadapinya adalah Kania. Masih dalam suasana yang sedikit memanas itu, Sahila pun masih berdiri di depan Kania, sedangkan Revan berada tepat di belakang Sahila karena takut Kania akan berbuat macam-macam pada istri tercintanya itu. Mas, Tuan Mike, kalian duduk saja, jangan khawatirkan aku yakin kalau Mbak Kania ini orang yang sangat baik, jadi kalian nggak perlu khawatir, ucapnya sambil mendorong Revan ke belakang sampai pada sofa. Sedangkan Kania pun masih pada posisinya dan tak bicara apapun. Sekarang aku minta pada Mbak Kania sadarlah, karena perbuatan Mbak Kania itu bisa mempermalukan diri Mbak sendiri. Aku yakin kalau Mbak tulus mencintai seseorang, pasti Mbak akan mendapatkan ketulusan juga,
Tapi jika sifat serakah Mbak itu masih ada, jangan harap Mbak akan mendapat kebahagiaan. Sahila memegang kedua lengan Kania, namun tak tahu kenapa kali ini Kania hanya diam saja setia mendengar setiap kata dari Sahila. Sekarang duduklah, kita bicara baik-baik. Apa tujuan Mbak datang ke sini? Tanya Sahila sekali lagi. Kania diam karena malu, melihat Sahila yang dengan lembut bicara padanya. Namun pandangan Kania melirik Revan yang selalu memandang Sahila. Ternyata kamu benar-benar mencintainya, Van. Aku di sini saja kamu nggak melihatku sama sekali, batin Kania. Ayolah Mbak, bicara saja. Jangan sungkan, anggap saja kalau aku temanmu. Meskipun kita nggak selevel, ucap Sahila sambil memegang tangan Kania. Level kamu itu lebih tinggi sayang daripada level wanita ular itu, batin Revan. Sahila melihat ada rasa takut dan malu menyelimuti wajah Kania. Namun dengan cepat Sahila menghilangkan rasa canggung itu. Mbak, dengarkan aku, apa Mbak mau kalau kita menjadi sahabat? Aku tahu mungkin Mbak sangat membenciku karena aku ini istri dari Mas Revan. Tapi Mbak harus tahu, aku menerima Mas Revan setelah dia resmi bercerai dari Mbak.